Shalom, kali ini kita akan belajar tentang kisah martir Timothy dan Maura. Timothy berasal dari sebuah kampung yang bernama Panapeis di Thebait, Mesir kuno. Dia adalah anak seorang imam yang bernama Pikolposor dan merupakan seorang diaken gereja yang melayani pekerjaan Tuhan. Setiap malam, dia biasa membacakan firman Tuhan dan berkhotbah tentang Injil kebenaran Kristus, dan juga dia ditugaskan di gereja untuk menyimpan dan menjaga bait suci serta buku-buku liturgi di gereja. Pada tahun 286 Masehi, dia menikah dengan seorang wanita muda yang saleh bernama Maura. Kala itu Maura masih berusia 17 tahun. Keduanya setelah menikah mulai melayani dan bersaksi tentang Kristus. Tetapi setelah pernikahan mereka yang baru menginjakkan usia 20 hari, Timothy dilaporkan sebagai orang Kristen dan yang menyimpan kitab suci. Kaisar Diokletian yang saat itu memerintah pada tahun 284 sampai 305 Masehi mengirim utusan supaya Timothy menyerahkan kitab suci untuk dibakar. Tetapi Timothy menolak dengan mengatakan jikalau ia punya anak, lebih baik anaknya itu diberikan kepada singa daripada dia harus menyerahkan kitab suci untuk dibakar. Lanjut dia mengatakan seorang ayah kandung yang mengasihi anaknya dan yang taat kepada hukum alam tidak akan menyerahkan anaknya kepada kematian. Bagaimana mungkin aku dapat menyerahkan anak rohaniku kitab suci kepada tangan-tangan yang kotor? Arian sang gubernur yang mendengar jawaban itu seketika marah. Dia bilang kepada Timothy seperti ini, "Tidakkah kau lihat telah disediakan senjata untuk mengancammu?" Timothy membalas dengan mengatakan, "Tidakkah kau lihat ada malaikat Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku?" Arian sang gubernur yang mendengar jawaban dan respon daripada Timothy marah dan mulai menyuruh pasukannya untuk menyiksa Timothy. Yang pertama ada tangkai besi yang dipanaskan kemudian ditusukkan secara paksa ke telinganya Timothy. Setelah itu mata daripada Timothy dicopotkan sehingga membuat Timothy menjadi tuli dan juga buta. Tetapi Timothy berani menahan rasa sakit dan juga dia mengucap syukur kepada Tuhan karena telah mengizinkan dia, membuat dia boleh menderita bagi Kristus. Tak cukup sampai di situ, Timothy disalibkan dengan cara yang terbalik, di mana kepalanya yang ditaruh di bawah. Setelah dia disalib, ada sebuah batu yang diikatkan ke lehernya dan mulutnya disumbat dengan kayu. Beratnya penderitaan Timothy membuat orang-orang yang melihat itu tidak tega akan penyiksaan yang dialami Timothy dan memohon kepada gubernur supaya penyiksaannya diringankan. Tetapi Timothy tetap teguh dan terlihat kuat karena Tuhan memberikan kekuatan kepadanya. Setelah itu, Gubernur Arian diberitahukan kalau ternyata si Timothy ini sudah memiliki istri. Nah, lalu si Maura dipanggil menghadap kepada si Arian. Arian katakan kepada Maura seperti ini, "Apakah kamu tidak mau membangun keluarga yang harmonis? Apakah kamu tidak mau berbahagia dengan suamimu dan kalian menikmati masa-masa bersama sampai hari tua? Bujuklah Timothy supaya dia menyangkal Kristus dan juga menyerahkan kitab suci itu. Kalau dia mau, maka Timothy nanti akan dilepaskan dan kalian bisa hidup bahagia di dalam kedamaian selama-lamanya." Padahal di situ Timothy matanya sudah tidak ada dan juga telinganya pendengarannya sudah tidak bisa lagi. Dia sudah tuli dan juga buta. Nah, si Maura ada dua versi jawaban daripada Maura. Ada yang mengatakan bahwa Maura tetap teguh di dalam imannya. Dia katakan, "Aku tidak akan pernah menyangkal Kristus." Dia tidak mau membujuk suaminya. Tetapi ada versi kedua yang mengatakan bahwa Maura akhirnya luluh dan juga dia merasa kasihan kepada suaminya karena melihat Timothy yang saat itu berada di dalam penyiksaan, tubuhnya dipenuhi dengan luka, sehingga Maura membujuk supaya Timothy murtad, menyangkal Kristus dan menyerahkan kitab suci itu untuk dibakar. Tetapi karena iman Timothy yang tetap teguh di dalam Tuhan dan memutuskan untuk mati demi Kristus, yang akhirnya membuat iman Maura juga ikut teguh dan dia berani juga mengikut Kristus sampai titik darah penghabisan.
Tetapi manapun jawaban versi yang benar, Maura pada akhirnya mengakui bahwa dirinya adalah pengikut Kristus sejati dan dia rela disiksa demi imannya itu. Kemudian Maura disiksa, bahkan penyiksaan yang diberikan kepada Maura lebih parah daripada Timothy. Rambutnya itu ditarik, bahkan dicabut, dan juga jari-jarinya itu dipotong. Tetapi ketika Maura mengalami siksaan itu, Maura dikatakan mengalami sukacita, bahkan ia berterima kasih kepada gubernur yang sudah menyiksanya karena iman percayanya. Arian yang saat itu semakin kesal melihat tingkah daripada Maura, akhirnya menyuruh supaya Maura itu dimasukkan ke dalam air yang mendidih. Namun anehnya, ketika si Maura dimasukkan ke dalam air yang mendidih, dia tidak terluka dan tidak merasakan sakit apapun. Ini membuat si Arian menjadi bingung. Dia kira bahwa air itu ternyata bukan air mendidih tapi air dingin. Setelah dia cek, ternyata benar-benar air mendidih. Di sini akhirnya si Arian terkesan dan yakin adanya dengan mukjizat. Sejenak dia mengakui bahwa Tuhan yang disembah oleh Maura adalah benar-benar Tuhan. Tetapi bukannya si Arian bertobat, tetapi malah dia menyuruh supaya siksaan yang diberikan kepada Maura dilanjutkan dan lebih berat lagi. Orang-orang yang melihat penyiksaan yang begitu berat saat itu memohon supaya si Maura ini tidak dihukum, tidak dilanjutkan siksaannya. Karena Maura ini bukanlah orang yang bersalah. Tetapi Maura mengatakan, jangan ada yang membela aku, karena aku sudah punya pembela, yaitu Tuhan yang aku percayai. Setelah sekian lama si Maura disiksa, akhirnya keduanya, Timothy dan juga Maura, disalibkan, tetapi dengan posisi yang saling berhadapan. Selama 9 hari mereka berada di tiang gantungan. Selama 9 hari itulah mereka terus berdoa bersama, menyanyikan pujian, himne bagi Tuhan. Mereka menguatkan satu sama lain. Ketika ada yang lemah, yang lain menguatkan. Mereka saling mengingatkan bahwa Kristus telah terlebih dahulu untuk menebus dosa manusia, dan setiap orang-orang yang percaya akan Kristus rela pikul salib juga akan mendapatkan hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Akhirnya di hari yang ke-10, keduanya disambut di dalam pangkuan Kristus dan menerima mahkota sebagai martir yang dimuliakan. Meski mereka hanya menikah selama 1 bulan, tetapi mereka berdua mengerti apa arti daripada pernikahan dan tujuan daripada pernikahan, yaitu saling menguatkan, saling mendukung, saling menjalani bersama, baik dalam masa-masa penderitaan, baik dalam masa-masa sukacita, tetapi semua yang mereka lakukan, melakukannya bersama dengan Tuhan.